Dan juga tadi tersirat juga disampaikan sama Bapak bahwasanya di Universitas Mercu Buana ini itu ada bekerja sama sama mitra di luar gitu Pak, di luar negeri lebih tepatnya. Nah, itu gimana tuh bisa bisa sampai ke titik sana tuh, itu cara kita belajar di Universitas Mercu Buana itu atau emang ada cara belajar khusus atau sama saja gitu. Tapi emang harus ada capaian dulu di awal yang harus kita capai sehingga kita bisa menjemput juga nih sekolah atau melanjutkan studi kita di luar sana gitu Bapak. Baik, saya mungkin tidak langsung menjawab tentang studi lanjut ya. Kita Mm-mm. bahas yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Mahasiswa dengan memanfaatkan kemitraan antara Universitas Mercu Buana dengan universitas di luar di sana. luar sana. Saya sebut di luar sana tuh karena bukan berhenti pada BIT saja. Iya. Ada UTHM, ada UM, ada Shanghai University, kemudian ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda. Oh, Jadi universitas kita itu memang benar-benar sangat peduli ya, sangat sangat peduli. peduli tentang kerjasama ini. Kerjasama. Nah, bagi mahasiswa pun bisa menerima manfaat. Bahkan dulu di tahun-tahun 2013, 2014 itu ada yang berangkat ke Beijing ya, Beijing, ke Cina itu Cina. untuk belajar. Tapi yang dipelajari itu adalah melanjutkan apa yang dia mulai sebagai mahasiswa Mahasiswa S1, S1 tadi. apa namanya, student exchange-nya. Student exchange. Iya, Nah, benar. itu di diprogramkan juga di universitas Mm-mm. ini. Jadi mereka yang masih mahasiswa pun punya kesempatan itu. Nah, kalau mahasiswa udah punya kesempatan itu, apalagi lulusannya. Iya, benar Ya, benar benar. lulusannya bahkan kita ada bermitra dengan universitas atau industri yang di luar negeri yang di kesepakatan itu ya kita bisa mengirimkan sebagai tenaga magang untuk kemudian Oke. berdasarkan capaian-capaian yang dia habiskan sebagai anak magang itu bisa lanjut sebagai employer yang tetap Employer di yang sana. tetap. Mm-mm. Nah, itu kalau di industri. Kemudian untuk yang di universitas, yang tadi saya sempat sebutkan beberapa universitasnya, itu setiap tahunnya itu ada informasi yang diterima langsung oleh universitas Universitas. bahwa butuh mahasiswa internasional yang dari Indonesia gitu ya Oke. untuk masuk di jurusan ini, untuk masuk di jurusan Hmm. itu. Karena mereka juga punya keperluan. Oke, benar benar. Keperluannya adalah dari sisi akreditasi. Ya, mereka Akreditasi. harus tetap memperhatikan bahwa bukan hanya mahasiswa lokal saja yang akan lulus dari universitas mereka, tetapi Oke. dari international student juga gitu, termasuk Indonesia. Masuk Indonesia. Nah, tawaran itu biasanya ditangkap sebagai informasi oleh universitas secara langsung yang kemudian di-share. Share-nya kemana? Kayak alumni. Alumni. Nah, alumni ini makanya melalui UMB Chan ya. OMB Chan, UMB iya. Chan itu akan menyampaikan informasi terkait dengan peluang bisa studi lanjut di Oke. universitas-universitas yang bermitra dengan Mercu Buana. Mercubuana. Termasuk di waktu itu juga begitu gitu ya. Oh. Nah, kalau apa yang mesti dipersiapkan nanti akan ada penetapan dari universitas yang secara internal ya, akan Mm-mm. ada penetapan syarat-syarat administrasi. Kemudian ada tes secara internal, Internal. melampirkan bukti kemampuan berbahasa Inggris tentunya ya. Iya, benar Nah, pastinya. kemudian kesiapan untuk hidup jauh dari Hidup jauh. orang Orang tua lah tua yang gitu ya. pastinya. Pokoknya ada semacam fakta integritas yang disebutkan di sana bahwa komitmen akan menjalani perkuliahan semaksimal mungkin meskipun bukan di Indonesia di Bukan di sana. Indonesia. Oke. Nah, itulah beberapa yang masih saya ingat lah apa yang perlu disiapkan sebelum berangkat. Oke. Cuma sebelum itu ada seleksi. Seleksinya Oke. internal karena kuotanya itu bukan langsung tiba-tiba 10 orang gitu enggak. Oke. Jadi ada misalkan 3 orang. Jurusannya juga Oh, sudah ditentukan sama udah ditentukan mereka. sama mereka. Ya. Jadi keperluan penentuan jumlah tadi itu berkaitan dengan kuota yang diberikan oleh konsil mereka gitu ya Oke. atau pemerintah mereka gitu ya Mm-mm. tentang beasiswa. Jadi beasiswa itu akan diberikan untuk mahasiswa Indonesia yang berjumlah 3 yang harus masuk pertama misalkan teknik elektronya, Teknik masuk ke elektronya, MBA-nya atau yang MBA-nya. kemananya gitu ya. Oke. Nah, dasar itulah yang kenapa dari sana itu akan mengirimkan jumlah ya kuota yang bisa Kota diisi oleh kita. oleh kita. Dan karena kuotanya terbatas cuma 3 tadi Mm-mm. katakanlah ya universitas harus melakukan penyesuaian. Oke. Siapa yang direkomendasikan Oh. gitu ya sebagai bentuk kerjasama itu. Dan itu bukan hanya terjadi pada universitas yang saya sebutkan atau yang mungkin saya pernah diluluskan dari sana, BIT Mm-mm. saja, tapi dari universitas yang ada dari kita. Bahkan Samarkand State University itu pun juga menawarkan dari awal. Oh. Ya, dari awal bahkan dari mahasiswa. Dia misalkan mahasiswa tahun kedua itu bisa apply ke sana. Jadi Oh. selain student exchange mereka punya kesempatan untuk bisa melanjutkan di studi lanjutnya Studi lanjutnya S2 gitu ya. S2-nya. Oke, oke. Kalau memang kurang puas juga bisa langsung lanjut ke S3 dan S3-nya.
Nah, tentu kalau kita bicara tentang itu ya harus ada kesepakatan dengan Oh, Universitas universitas dulu. Mercubuana. Oke. Entah itu adalah apa istilahnya tuh yang ditugaskan studi lanjut yang kemudian akan mengabdi di Mengabdikan Mercubuana atau diri. yang seperti Iya, apa. Nah, iya, itu iya. disesuaikan dengan ketentuan yang Ketentuan berlaku yang saat berlaku. ini. Ya, Oke. itu tentunya akan ada di Biro SDM begitu kira-kira. Mm-mm.